Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aziza Siti Nur Afidah dengan NIM akhir 83. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode implementasi algoritma Astar dengan algoritma Dijkstra untuk mencari rute tercepat dari satu titik atau titik asal ke titik tujuan. Nah, di sini saya menggunakan kota Cirebon kota sebagai kotanya. Nah, yang pertama itu kita harus menginstal OSMNX ini. Saya menggunakan upgrade OSMNX ini agar bisa mendapatkan OSMNX yang terbaru, yang versi terbaru. Kemudian kita import library-nya. Ini library network untuk manipulasi graph, library OSMNX untuk mengambil data jalan dari OpenStreetMap, dan library matplotlib.pyplot ini untuk visualisasi graph dan rute. Selanjutnya, kita ambil titik asal dan titik tujuan. Untuk titik asalnya, saya memakai titik koordinat dari UIN Cirebon, dan titik tujuannya saya memakai titik koordinat dari Living Plaza Cirebon. Kemudian kita mengambil graph jalan dari OpenStreetMap, khusus area sekitar titik asalnya aja. Ini kita pakai destinasinya sekitar 5.000 meter atau 5 kilometer dan hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Ya, intinya jalannya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Kemudian kita konversi koordinat yang ini ke node terdekat di graph. Ini origin node-nya, ini destination node-nya. Kita konversi ke node terdekat. Terus di sini ada fungsi untuk mendapatkan nama jalan dari rute. Sini. Ini street name ini untuk menyimpan nama jalan. Kemudian ini untuk iterasi setiap edge dalam rute. Dan data ini untuk mengambil data edge dari dua node, dari antara dua node. Dan ini kalau datanya ada, maka akan mengambil nama jalan dari data edge, kemudian ditaruh ke ke street name ini, variabel street name ini. Kemudian kalau ini berbentuk list, maka akan disatukan menjadi string. Disatukan begini. Dan ini untuk jalan tanpa nama, kita akan menamai jalan tanpa nama tersebut, yaitu jalan tanpa nama ini. Kayak misal gang-gang kecil yang nggak ada nama, itu kita namain jalan tanpa nama. Kemudian ini untuk menghindari duplikasi nama jalannya. Ini kalau street name ini street name nggak ada di list ini, maka kita masukin ke list. Kalau ada, maka nggak, kita akan return, kita akan iterasi nggak dimasukin. Kemudian kita coba untuk hitung rute dengan Dijkstra dan Astar. Ini kita ambil rute yang terdekat atau tercepat, pendek. Terus kita ambil setelah setelah kita menghitung rute ini, kita ambil nama jalan dari rutenya. Kita ambil nama, kita panggil fungsi yang street name ini. Terus untuk outputnya ini akan muncul output rute-rutenya apa aja gitu. Terus kita bikin visualisasi peta atau graph. Nah, ini fungsi untuk mengekstrak koordinat dari rute dengan mengambil longitude dari setiap node dan mengambil latitude dari setiap node. Dan kita kembalikan nilainya, kita buat peta dan rute. Setelah mengekstrak koordinat ini, kita buat plot atau visual peta dan rutenya menggunakan size figure dengan panjang 10 dan lebarnya 8 dan background color. Setelah kita membuat visual petanya, kita buat visual jalurnya. Ini pakai yang tadi ini, pakai yang longitude dan latitude. Setelah itu kita buat visual untuk yang Dijkstra dan visual yang untuk Astar. Untuk yang Dijkstra ini, kita pakai simbolnya strip aja dan warnanya merah dengan keterangan Dijkstra. Kemudian untuk yang Astar kita pakai simbolnya strip-strip yang putus-putus dengan warna biru dan keterangannya Astar. Setelah itu kita tambahkan judul grafik perjalanan Dijkstra versus Astar dan kita tambahkan uh, access region atau untuk kota keterangan. Dan kita plot show
Dan ini kalau nggak ada jalur yang tersedia antara titik asal dan titik tujuannya. Kita coba running. Agak lama di sini karena mengambil graf jalan dari OpenStreetMap. Nah, ini hasil update-nya. Jadi rute Dijkstra ini jalan rutenya itu jalan tanpa nama, kemudian ke Jalan Perjuangan, dan selanjutnya ke Jalan Brigadir Jenderal Darsono sebelum habis itu kita ke Living Plaza. Kemudian untuk rute Astar juga ternyata sama. Kita ke Jalan tanpa nama, terus ke Jalan Perjuangan dan Jalan Brigadir Jenderal Darsono, dan selanjutnya sampai ke tujuan itu Living Plaza. Nah, ini visualnya ini UIN tadi UIN Cirebonnya. Nah, ini tempat Living Plaza-nya. Ini garis yang biru seperti itu untuk Astar dan garis merah nyambung ini untuk Dijkstra. Nah, selanjutnya kalau misal ada hambatan bagaimana? Ini saya ada kodenya juga. Yang pertama sama kita install OSM-NX dulu agar bisa panggil library OSM-NX ini. Kemudian kita panggil library-nya, library network, library OSM-NX, dan library matplotlib.pyplot. Kemudian kita masukkan titik asalnya. Ini saya masih sama titiknya, yaitu titik asal di UIN Cirebon dan titik tujuan di Living Plaza Cirebon. Kemudian kita mengambil graf juga, graf jalan dari OpenStreetMap. Kemudian kita konversi titik ini ke node terdekat dan fungsi untuk eh, dapetin nama jalannya. Ini masih sama. Nah, yang ini selanjutnya itu kita hitung rute awal dulu. Kalau terus yang beda tuh di sini. Ini saya pakai simulasi kalau jalan pertama itu ada hambatannya. Hmm, jalan pertama ada hambatan, maka dia akan diblok, blok road. Nanti akan muncul output jalan yang pertama itu tertutup mencari rute alternatif. Nah, kita akan menghapus jalan yang pertama tadi dalam graf. Selanjutnya kita cari rute ulang, kita mencari rute alternatif ulang dengan kode yang sama seperti rute awal ini. Iya, sama. Dan ambil nama jalan dari rute yang telah kita temukan atau rute alternatif baru yang telah kita temukan. Selanjutnya kita akan menghasilkan kita bikin seperti ini rute alternatif Dijkstra itu apa aja dan rute alternatif Astar itu apa aja. Nanti muncul rutenya di sini. Terus ini sama kayak tadi untuk ekstraksi koordinat dari rute. Kita pakai longitude dan latitude. Kemudian di sini juga ada untuk menggambar atau memvisualisasi peta dan rute alternatifnya. Sama kayak tadi. Terus ini untuk memvisualisasi rute alternatif yang Dijkstra sama dengan simbol garis lurus, tidak putus-putus, dan berwarna merah. Dan untuk rute alternatif Astar juga sama dengan simbol garis yang putus-putus dan berwarna biru dengan labelnya Astar alternatif. Kemudian kita tambahin judul alternatif hambatan dan kita panggil kotak keterangan tadi yaitu X access agent. Dan kita buat show atau show visualnya tadi. Dan kalau misalnya nggak ada jalur alternatif yang tersedia, ini bakal muncul pesan error. Dan kita coba running.
Nih muncul output jalan perjuangan tertutup. Kita cari rute alternatif. Itu untuk Jixra rute alternatifnya itu ada jalan tanpa nama, kemudian ke jalan perjuangan, tapi jalan perjuangan yang itu kan yang ini tadi tadi kan yang rute utamanya kan adalah ini. Nah, ini jalan perjuangan ini ditutup. Jadi kita ke jalan perjuangan yang lain. Ya, yang sini-sini. Yang belakang ini. Setelah jalan perjuangan ke jalan Taman Pemuda, dan ke jalan Pemuda selanjutnya ke jalan Brigadir Jenderal Darsono. Kemudian untuk rute alternatif Astar juga sama, jalan tanpa nama, jalan perjuangan selanjutnya jalan Taman Pemuda, jalan Pemuda, jalan Brigadir Jenderal Darsono, dan setelah itu sampai ke tempat tujuan yaitu Living Plaza Cirebon. Nah, ini UIN-nya di sini dan Living Plaza-nya di sini. Ini yang garis biru putus-putus ini untuk Astar, yang garis merah nyambung ini untuk Cikstra. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kesimpulannya, ada kode untuk hambatan ini berhasil dengan baik dengan simulasi, karena saya nambahin simulasi jalan pertama yang ada di dalam rute ini sebagai hambatan, itu berjalan dengan baik. Dia mengambil jalan yang bukan hambatan itu, mengambil jalan alternatif. Itu berjalan dengan baik. Kemudian untuk kode yang sebelumnya juga berjalan dengan baik. Dia mencari rute terpendek ini benar rute terpendek dari sini karena jalannya cuma itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.